Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, saya Martua Siombing, BP 1910-1128, jurusan Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Andalas. Nah, kali ini saya mereview salah satu buku. Ya, buku ini sudah terkenal banget ya. Jadi buku ini berjudul tentang sejarah pergerakan nasional dari Budi Utomo sampai proklamasi tahun 1908 sampai 1945. Nah, buku ini tuh dikarang oleh Dr. Suhartono. Nah, buku ini menjelaskan bagaimana sejarah bangsa Indonesia dalam memperjuangkan kemerdekaannya mulai dari penjajahan Belanda, Jepang hingga sampai pada puncak kemerdekaan bangsa Indonesia pada 17 Agustus 1945. Nah, nasionalisme Indonesia ya yang dalam perkembangannya mencapai titik puncak setelah Perang Dunia Kedua, yaitu dengan diproklamasikannya kemerdekaan Indonesia. Nah, berarti bahwa pembentukan nasional Indonesia itu berlangsung melalui proses sejarah yang panjang. Gitu. Nah, gerakan-gerakan nasional anti kolonialisme ya telah berkembang dan kesempatan sejarah yang tepat memberikan andil besar bagi bangsa-bangsa terjajah setelah Perang Dunia Kedua itu untuk menyatakan diri sebagai negara yang bebas. Kolonialisme ya, pada dasarnya mendominasi penguasa pribumi dan memperalatnya untuk keuntungan dirinya sendiri. Gitu. Pemerintah kolonial menjalankan pemerintahan secara tidak langsung. Nah, tetapi ia menggunakan penguasa bumi untuk memerintah rakyat. Masa inilah yang kemudian digunakan dan dimobilisasikan sebagai kekuatan nasionalisme gitu. Nah, setelah VOC gulung tikar ya pada tahun 1799, semua kegiatannya terutama kegiatan perdagangan ya diambil alih oleh pemerintah Hindia Belanda, dan sejak itu usahanya tuh ditekankan pada eksploitasi ekonomi ya yang dibarengi penetrasi politik. Nah, sampai dengan tahun 1830 ya pemerintah masih mencoba-coba jenis eksploitasi mana yang sesuai dan banyak menghasilkan keuntungan. Nah, akan tetapi usaha ini mengalami kegagalan ya, dan keuangan pemerintah habis untuk membiayai perang Diponegoro. Untuk mengumpulkan kembali pundi-pundi keuangan Belanda ya, maka di tahun 1830 pemerintah melaksanakan tanam paksa dengan mengintensifkan sistem tradisional yang terdapat dalam ikatan feodal. Nah, dengan era ini ya pemerintah mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya tanpa harus mengeluarkan modal yang berarti. Nah, perubahan-perubahan yang terjadi setelah pertengahan abad 19 mendorong pemerintah untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Keuntungan ini digunakan untuk membangun perdagangan dan pelayarannya yang sudah tidak aktif kembali aktif lagi. Kemudian membangun industri yang sudah macet mungkin dibuat menjadi beroperasi kembali, dan kemudian memperkaya pemilik pabrik. Pada abad yang ke-19 ya, wanita juga ingin berkembang gitu. Kemudian dikenal dengan emansipasi wanita. Rajeng Ajeng Kartini kemudian pelopor gerakan emansipasi, yaitu si Ibu Ajeng Kartini menyerukan agar bangsa Indonesia ya diberi pendidikan, khususnya kepada wanita Indonesia ya, karena mereka yang memikul tugas suci gitu. Kalau wanita mendapatkan pendidikan ya, maka kemajuan wanita hanya soal waktu saja. Sebenarnya buah pikiran dari Raden Ajeng Kartini ya untuk memajukan wanita Indonesia sudah ada di dalam kumpulan surat-suratnya, yaitu yang ada habis gelap terbitlah terang ya, yang ditulis pada tahun antara 1899 sampai 1904 gitu. Yang berisikan tentang kehidupan keluarga, adat istiadat, keterbelakangan wanita ya, cita-cita terhadap kebahagiaan bangsanya dan lain-lain. Nah, berkat perjuangannya ini akhirnya didirikanlah banyak sekolah khususnya wanita di berbagai daerah. Nah, keadaan yang demikian ini menimbulkan keprihatinan dari Dr. Wahidin Sudirohusodo ya, untuk dapat menghimpun dana. Nah, maka pada tahun 1906 sampai 1907 melakukan propaganda berkeliling Jawa. Rupanya ide yang baik dari Dr. Wahidin itu diterima dan dikembangkan oleh Sutomo, seorang mahasiswa School of Leading for Iceland Sea.
Austin, dan dari sinilah awal perkembangannya menuju keharmonisan bagi tanah dan orang Jawa dan Madura. Nah, kelompok studi mahasiswa ya Perhimpunan Indonesia adalah kelompok pemuda Indonesia yang telah menamatkan studinya di Belanda. Ya, karena mereka tidak bisa melihat keadaan yang terus bertambah rumit, maka mereka mendirikan berbagai macam organisasi dan juga sekolah, diantaranya Nasional Indonesia dan sekolah taman siswa yang didirikan oleh Suwardi Suryadiningrat. Para pelajar dan mahasiswa dari berbagai organisasi mulai bergabung ya dalam satu wadah bersama, yaitu Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia yang didirikan pada tahun 1926. Nah, kongres ini merupakan puncak integrasi dan ideologi nasional dan merupakan peristiwa nasional yang belum pernah terjadi. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa kongres itu membawa semangat nasionalisme ke tingkat yang lebih tinggi karena utusan yang datang mengucapkan sumpah setia, yaitu satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Bahkan para tokoh nasionalis Indonesia juga akan banyak yang dibuang ke berbagai daerah, ya diantaranya seperti Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir, dan masih banyak lagi. Partai-partai politik masih ada kesempatan untuk melakukan aksi bersama, sehingga muncullah dengan apa yang disebutkan petisi Sutarjo pada tanggal 15 Juli 1936. Lebih-lebih kalau dilihat dari lamanya petisi itu yang menggantung sampai 2 tahun loh, baru diberitahukan penolakannya, yang sudah barang tentu mengecewakan barisan nasional. Tamrin mencari jalan keluar yang ditempuhnya melalui pembentukan organisasi baru, yaitu mendirikan GAPI pada bulan Mei 1939. Jelas bahwa GAPI benar-benar merealisasikan pikiran rakyat yang menginginkan negara yang berdiri sendiri. Pada bulan Januari 1942 terjadi pertempuran, yaitu di Laut Jawa yang membawa keunggulan armada Jepang. Nah, bulan yang sama Ambon dan seluruh Maluku meskipun dipertahankan oleh 2.400 pasukan Koninklijke Nederland Lager dan 1.000 pasukan Australia, tetapi kekuatan Jepang tidak dapat dibendung. Pada tanggal 12 Januari Tarakan menyerah ya, pada Jepang, yang kemudian disusul oleh Balikpapan. Badan itu diberi nama Gerakan 3A ya, yang bersemboyan Pelindung Asia, Pemimpin Asia, dan Cahaya Asia, yang didirikannya pada bulan April 1942. Nah, salah satu bentuk represi yang dilakukan oleh pemerintah Jepang yaitu pengurusan tenaga kerja dengan menciptakan Romusa sebagai tenaga kerja paksa. Nah, bukan hanya di Indonesia saja, tetapi mereka banyak yang dikirim ke Burma, kemudian ke Thailand dan juga Malaysia untuk keperluan yang sama, yaitu membuat tempat pertahanan dan memperlancar transportasi. Nah, tenaga Romusa tidak terus kehidupannya dan banyak yang kelaparan dan mati di tempat kerjanya, yaitu para orang-orang yang dipaksa untuk bekerja tadi. Jepang itu menyuruh orang-orang Indonesia tuh untuk kerja paksa itu karena Jepang memberi janji ya, yaitu berjanji akan memberikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia jika membantu Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Karena Jepang ya kalah dalam Perang Dunia Kedua, maka terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia yang membuat kaum muda ya akhirnya membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Nah, setelah terjadi perdebatan antara kaum tua dan muda pada tanggal 16 Agustus 1945 ya, akhirnya pada tanggal 17 Agustus 1945 dilakukanlah proklamasi tersebut. Oke, itu saja mungkin yang bisa saya ungkapkan ya melalui opini-opini saya, karena saya sudah membaca buku tersebut ya. Jadi apabila ada kata-kata yang mungkin tidak dimengerti atau kurang jelas ya mohon dimaklumi ya, karena masih jauh dari kata sempurna gitu. Terima kasih.